Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد jamaah sholat maghrib Masjid Al-Mubarak, rutinan Jumat malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini, pada malam ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita bisa bertemu di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya dan yang kita harapkan syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun besok syafaat di hari akhir. Para jamaah berbahagia, lagi kita patut bersyukur ya, kita bisa menjumpai hari Jumat ya. Hari Jumat adalah hari yang mulia, disebut dengan Sayyidul Ayyam ya. Tuannya hari ya, atau ketuanya hari. Jadi kalau kita bisa mengisi hari ini dengan amal yang baik, maka itu akan menjadi nilai yang sangat baik bagi kita semua. Karena pada hari Jumat ya, tingkatan pahalanya berbeda dibandingkan dengan hari-hari lain. Para hadirin yang berbahagia, pada malam ini kita melanjutkan kajian hadis kita masih di bab muraqabah, yaitu merasa dekat dengan Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Itu muraqabah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas hadis yang ke-6. As-sadis, hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam inna salasatun min bani Israil abrasa wa aqra'a wa a'ma aradallahu an yabtaliyahum fabasa ilaihim malakan. Ini hadis isinya cerita ya, ada kisah yang di dalamnya dijelaskan ada 3 karakter, dan tentunya kita semua diharapkan dapat mengambil pelajaran dari 3 karakter ini nanti. An Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, annahu ya, sesungguhnya sahabat Abu Hurairah sami'a ya, beliau mendengar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Hurairah pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi Muhammad berkata, nah ini lebih jelasnya bercerita, inna salasatun min bani Israil, ada 3 orang dari Bani Israil. Bani Israil itu
keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putra dari Nabi Ishak Yakub. Israel ini dari bahasa Ibrani. Isra itu artinya hamba atau kekasih juga bisa, dan il itu artinya Tuhan. Kalau kita lengkapi berarti Israel itu artinya kekasihnya Allah atau hambanya Allah. Kalau hambanya Allah, berarti kalau kita bahasa Arabkan itu bunyinya Abdullah. Itu arti dari Israel. Kalau kekasihnya Allah berarti Habibullah. Dari bahasa Ibrani. Jadi dulu ada 3 orang dari Bani Israel. Siapa saja mereka? Yang pertama Abrasa. Ada orang yang mempunyai penyakit lepra atau kulitnya belang. Yang kedua wa akroa. Yang kedua orangnya botak. Wa akma, dan orang buta. Ada belang, kemudian botak dan buta ya. Triple B ya. Aradallahu ayyabtaliyahum fab'asa ilaihim malakan. Untuk ketiganya ini aradallahu, Allah ingin ayyabtaliyahum, menguji mereka bertiga. Allah ingin menguji baik tadi yang belang, kemudian yang botak dan yang buta. Fab'asa ilaihim malakan. Kemudian Allah mengutus kepada mereka malaikat. Untuk menguji ketiga orang ini, Allah mengutus malaikat. Mengutus malaikat berarti di sini malaikatnya berubah bentuk menjadi seperti manusia. Ya, di sini tidak disebutkan siapa malaikat, tidak disebutkan. Kalau di hadis sebelumnya kan dijelaskan yang datang itu ada malaikat Jibril yang mendatangi Rasulullah bertanya tentang Islam, yang tujuannya untuk mengajari sahabat-sahabatnya Nabi. Kalau ini Allah mengutus malaikat yang menyerupai manusia, tapi tidak disebutkan malaikatnya siapa. Fa'atal abrasa faqala, kemudian malaikat ini mendatangi orang yang belang ya. Tokoh yang pertama belang atau lepra. Faqala, kemudian malaikat berkata, ayu syai'in ahabbu ilaika, suatu hal apa yang kamu sukai ya. Hal apa yang paling kamu sukai? Qala, abrosnya yang orang belang tadi menjawab, launun hasan, aku menginginkan kulit yang bagus. Launun hasanun, menginginkan warna yang bagus. Wajildun hasanun, dan kulit yang bagus. Wa yadhhabu anni, dan hilang dariku alladzi qadirani nasu, dan aku berharap semoga hilang dariku orang yang jijik kepadaku. Nah, ini sampai jijik berarti penyakitnya sangat parah. Ada yang mengatakan belangnya atau lepranya ini sampai ada belatungnya ya, jadi di belang-belangnya itu sampai ada belatungnya, sehingga orang yang melihat itu menjadi jijik. Jijik itu melihat saja jijik, apalagi memegang, apalagi menyentuh ya, itu lebih parah lagi ya, karena merasa sakit. Ketika ditanya oleh malaikat apa yang diinginkan,
Abros tadi menjawab dia ingin mempunyai kulitnya bagus, mulus, dan orang-orang kembali suka dengannya, tidak menjauh darinya. Ya ini normal ya. Ada orang sakit, ditanya pengennya apa, ya pengen sembuh. Kalau ada orang sakit, kamu pengen apa? Pengen mobil. Ini kan kurang pas ya. Orang sakit ya ditanya ya pengen sembuh. Nah ini normal. Famasakhahu, kemudian malaikat tadi mengusap kulit si belang tadi. Fadhaba anhu qadaruhu. Setelah diusap oleh malaikat, kemudian penyakitnya hilang sesuai dengan oleh Abros tadi, kulitnya jadi bagus, mulus. Ya mungkin kalau sekarang ya seperti artis-artis itu ya. Nah itu kan banyak operasi itu, apalagi yang artis Korea itu ya sudah menjadi budaya di sana. Enggak hanya perempuan, laki-laki pun juga operasi. Ya mungkin seperti itu. Karena ini yang menghendaki Allah dengan mutus malaikat tadi, ya dikabulkan. Jadi baik, kulitnya mulus, ya mungkin sampai glowing sekarang itu. Wa utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Ya. Setelah diusap tadi, warna kulitnya dan kulitnya menjadi bagus, menjadi seperti yang diinginkan, menjadi pada seperti umumnya. Pola, ya tidak sampai di situ, malaikat juga bertanya, fa'ayyul malu ahabu ilaika. Setelah sehat, ya, bisa bergaul dengan orang lain, masih ditanya lagi. Kemudian kira-kira harta apa yang kamu inginkan? Harta apa yang kamu sukai, pengen kamu miliki? Qala, Abros menjawab, al-ibilu. Aku ingin unta. Kalau zaman dulu unta ini sudah, kalau sekarang kelasnya mungkin ya Pajero atau Fortuner itu ya. Ini ya, kan itu Alphard, Kawasaki. Kalau dulu kendaraannya kan unta, kuda, ya. Keledai dan lain-lain. Kalau unta ya berarti sekelas itu. Auqala al-baqaru. Tapi ada yang mengatakan riwayat lain al-baqaru, sapi. Syaka rawi. Tapi untuk al-baqaru atau sapi ini rawinya apa, ragu. Jadi kita ikut saja. Qala Abros al-ibilu. Jadi belang tadi menginginkan dikasih unta. Fa'tiyah naqatan. Kemudian malaikat memberi Abros tadi seekor unta, usyaro'a. Untanya usyaro'a itu yang sudah bunting 10 bulan. Terus dikasih unta, terus dalam keadaan bunting, metang. Ya, kira-kira sudah mendekati kelahiran dari untanya ini. Faqala barakallahu laka fiha. Faqala, kemudian malaikat berkata, mendoakan Abros tadi, barakallahu laka, semoga Allah memberi berkah kepada engkau fiha, pada unta tadi. Karena ini yang berdoa malaikat, ya dituruti oleh Allah. Ya, karena malaikat tidak punya dosa ya, tidak seperti kita. Malaikat itu hamba Allah, makhluk Allah yang selalu taat. Ya, jadi kalau malaikat yang berdoa pasti diijabah, pasti dikabulkan oleh Allah. Karena tidak pernah menentang tadi. Ya, beda dengan iblis itu. Iblis itu asalnya pinter ya. Ya, saking pinternya tadi sampai sombong.
ketika disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, kemudian menolak iblis tadi. Tapi ada yang mengatakan iblis ini ya karena sudah tahu neraka itu bagaimana ya. Iblis itu pernah pingin kembali ke surga ya, waktu itu ayah dia bercerita, iblis ini minta saran pada Nabi Musa, mohon kepada Nabi Musa agar dimohon kepada Allah agar iblis ini diampuni dosanya. Ya, Nabi Musa mencoba dituruti. Nabi Musa menghadap Allah bercerita bahwa iblis pengen taubat. Ketika selesai, kemudian kembali dan ketemu iblis kembali. Berkatanya oleh iblis, wahai Nabi Musa, bagaimana hasilnya? Alhamdulillah, ya, Allah akan menerima taubatmu. Tapi ada satu syaratnya. Apa syaratnya wahai Nabi Musa? Syaratnya kamu harus mau sujud kepada kuburannya Nabi Adam. Bahwa ketika hidup saja disuruh sujud gak mau, apalagi sudah mati, sudah meninggal. Ya, tambah mencak-mencak iblisnya. Ya, gak mungkin. Ketika hidup saja aku gak mau, apalagi sudah meninggal. Hingga sampai sekarang ya sudah dinas iblis itu tempatnya di neraka. Mana tadi? Itu untuk yang abrus tadi, diuji oleh Allah, dikasih penyakit belang, kemudian Allah mengutus malaikat. Ketika ingin sembuh dikasih sembuh. Tidak hanya itu, juga dikasih bekal berupa unta yang sudah hamil tadi. Fa'atal akra'a faqala, fa'atal akra'u, kemudian malaikat mendatangi akra'a, botak ya, orang yang botak. Faqala, kemudian malaikat bertanya, ayu syai'in ahabbu ilaika, wahai botak, harta apa yang kamu inginkan? Hal apa yang kamu inginkan? Hal apa yang kamu sukai? Qala, Aqra, ya budak tadi menjawab, sya'run hasanun, aku pengen rambut yang bagus ya, karena botak berarti tidak punya rambut. Yang diinginkan adalah rambut yang bagus. Wa yadhhabu anni hadzal ladzi qad qadiranin nas, dan hilang dariku orang yang merasa jijik kepadaku. Ya, ini sama seperti yang belang tadi, yang botak ini juga ya sampai orang jijik ya berarti ya ada masalah, tidak seperti orang-orang mungkin yang kita punya teman atau sekalian kita budak, mungkin tidak seperti itu. Sampai sampingnya, pinggirnya yang ketemu sampai jijik, ya berarti kan ada yang tidak beres. Yang diinginkan oleh budak itu pengen punya rambut yang bagus, dan orang-orang yang jijik kepadanya menjadi suka kepadanya. Famasahahu fadhahaba anhu. Famasahahu, kemudian malaikat mengusap kepala budak tadi. Fadhahaba anhu wa utiya sya'ran hasanan ya. Fadhahaba anhu, kemudian budaknya hilang. Wa utiya sya'ran hasanan, dan budak tadi diberi rambut yang bagus ya. Ya mungkin kalau sekarang ya seperti rambut-rambutnya yang jadi iklan sampo itu ya, kebet wis celing ya, mungkin sampai seperti itu. Qala, kemudian Qala, kemudian malaikat juga bertanya, fa'ayyul malu ahabbu ilaika. Kemudian harta apa yang kamu inginkan wahai
Aqra, wahai orang buta. Qala al-baqaru. Si buta tadi menjawab, al-baqaru, aku pengen sapi. Ya, ini beda dengan yang pertama tadi ya. Kalau Ambrus pengen unta, yang Aqra ini pengen sapi. Fa'utiya, kemudian malaikat tadi memberinya baqaratan hamilan, memberi sapi yang bunting juga. Ketika sudah sembuh, telah diusap oleh malaikat ya, juga dibekali dengan seekor sapi yang sedang bunting. Waqala, kemudian malaikat juga berdoa, barakallahu laka fika, semoga Allah memberi keberkahan kepadamu pada sapi tersebut. Kembali malaikat mendoakan si budak tadi. Fata, kemudian malaikat juga mendatangi al-a'ma, orang buta. Nah, ini yang ketiga. Abra sudah, Aqra sudah, kemudian ketiga ada al-a'ma, orang yang buta. Faqala, kemudian malaikat bertanya, ayu syai'in habbu ilaika, hal apa yang paling kamu sukai wahai orang buta? Qala ayyuraddumahu ilayya basari. A'ma atau orang buta menjawab, ayyuraddumahu, semoga Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku, basari, penglihatanku. Karena buta ya, ketika ditanya hal apa yang paling kan, maka si buta tadi pengen bisa melihat kembali. Fa'ubsiran nasu, sehingga aku bisa melihat manusia yang lain. Famasahahu, kemudian malaikat mengusap orang buta tadi. Faradallahu ilaihi basaruhu, kemudian Allah mengembalikan penglihatan orang buta tadi. Ya, semuanya diusap oleh malaikat, mulai dari yang belang, kemudian yang botak dan yang buta. Ketika diusap, semuanya kembali sembuh seperti sedia kala. Kita juga mengenal ada Al-Masih ya. Ada dua di kita ya. Ada Isa Al-Masih, Nabi Isa. Kemudian ada Ad-Dajjal Al-Masih juga ya. Doa kita kan ada itu. Min fitnatil masihid Dajjal. Ya, tapi ini beda karakternya. Kalau Nabi Musa, karena untuk semua pasti yang dibawa baik semuanya. Ya, Nabi Musa, Nabi Isa ini tangannya ya tadi ketika mengusap apapun jadi baik. Orang mati bisa hidup. Ya, Nabi Isa. Tanah ya dimbel-bel ya dibentuk-bentuk jadi burung, kemudian burungnya hidup. Al-Masih. Tapi kalau Dajjal juga dikasih oleh Allah keistimewaan seperti itu, tapi untuk menguji manusia bisa pada hari akhir. Dajjal juga gitu, menghidupkan mati orang bisa. Sama hebatnya. Al-Masih itu artinya orang yang mengusap tadi. Tapi kalau di sini yang mengusap malaikat, mulai dari yang belang, botak dan buta, ketika diusap oleh malaikat dengan izin Allah, kemudian semuanya kembali sembuh kembali. Qala, kemudian malaikat bertanya, fa ayyul mali ahabbu ilaika, kemudian harta apa yang kamu inginkan wahai orang buta? Qala al-ghanam. Orang buta berkata, al-ghanam, aku pengen kambing. Ya, ternyata permintaannya beda-beda. Fa'tiya syatan walidan. Kemudian orang buta tadi diberi kambing yang bunting juga. Semuanya dikasih peliharaan
yang tinggal memanen semua, onta yang bunting, sapi yang bunting, kambing juga kambing yang bunting. Fa anta jahadani wa walad hada. Kemudian masing-masing tadi ya semuanya, baik orang belang maupun buta maupun yang buta ini merawat hewan-hewan tadi sehingga hewan-hewan tadi melahirkan. Fakana lihada, ya, sampai menjadi banyak ya, melahirkan terus sampai terus itu sehingga menjadi banyak. Fakana lihada, maka kemudian untuk orang yang aslinya belang tadi wadin ya, satu lembah minal ibili ya, sampai saking banyaknya dari satu unta tadi sehingga jadi jumlahnya sampai memenuhi satu lembah ya, karena doanya malaikat tadi dan izin dari Allah tadi tentunya ya, dari satu unta menjadi sampai sebanyak satu lembah. Walihada wadin minal bakori, untuk yang kedua juga gitu, sapinya sampai satu lembah dari aslinya satu tadi. Walihada wadin minal ghanami, yang kambing juga gitu, dari satu lama-lama kemudian menjadi satu lembah. Summa innahu atal abrasa fi surati hayatihi. Summa innahu, kemudian ata malaikat tadi datang kembali. Ya ini setelah lama ya. Kan lama berarti. Aslinya punya unta tapi lama-lama sampai satu lembah itu berarti bertahun-tahun. Nah, kalau dulu orang umurnya kan beda dengan kita ya. Sampai ratusan tahun. Jadi ini bertahun-tahun sampai satu lembah itu. Kemudian malaikat kembali datang untuk menguji ketiganya tadi. Yang pertama sama atal abroso, malaikat mendatangi orang yang belang. Fi suratihi wa hayatihi, untuk mengingatkan orang belang tadi, malaikat datangnya persis seperti waktu abros tadi, yang belang tadi, dalam bentuk seperti orang belang sebelum sembuh itu. Jadi malaikat ini datang kepada orang belang yang sudah sembuh. Datangnya itu menyerupai manusia seperti ketika orang belang sakit waktu dulu. Ini untuk menguji ya, pengen dites. Faqala, kemudian malaikat berkata, rajulun miskin, aku ini orang yang miskin. Qadin qata'at bi al-hibalu, sudah habis bekalku fi safari, dalam perjalananku. Ini curhat, malaikatnya curhat bahwa dia ada orang miskin dan bekalnya sudah habis dalam perjalanan. Fala balagoli al-yauma, dan tidak sampai, tidak cukup untukku untuk hari ini. Bercerita bahwa bekalnya tidak cukup untuk hari ini. Illa billahi, kecuali aku mohon kepada Allah, semua bika, juga kepadamu, kepada orang yang aslinya belang tadi, pengen minta bantuan kepada orang belang tadi. Kemudian malaikat berkata, as'aluka billadzi a'taqal launal hasan wal jildal hasan, aku memohon kepadamu demi zat yang sudah memberimu kulit yang bagus dan warna yang bagus, wal mala, dan harta yang banyak itu ya, onta satu lembah tadi ya. Malaikat meminta ya secukupnya mintanya ya, harta pada orang yang tadi
Tapi dengan permintaan tadi diiringi tadi ya, demi zat yang telah memberimu kulit dan warna bagus dan harta kepadamu. Ya, ini harapannya kan biar ingat si Abros tadi, si belang tadi. Minta apa? Malaikat tadi minta ba'iron, minta unta. Ataballahu bihi fi safari, dan yang akan aku gunakan, aku cukupkan untuk perjalananku. Ini pengen minta satu unta kepada Abros tadi. Tapi kira-kira jawabannya bagaimana? Faqala, kemudian Abros berkata, al-huququ katsiratun. Oh, gak bisa mas. Ya, kebutuhanku banyak. Ya, al-huququ katsiratun. Ya. Mengelak ya, ternyata si Abros ini sudah lupa pada zamannya dulu. Bilang al-huququ katsiratun, kebutuhanku banyak. Ya, mungkin juga kita pernah menulis seperti ini ya. Ada orang kaya, tapi ketika kita minta pertolongan, jawabnya seperti ini. Faqala, berarti tidak mau memberi ya, nggak dikasih oleh si Abros tadi. Faqala, kemudian malaikat berkata, ka'anni a'rifuka, sepertinya aku mengenalmu. Ya, malaikat berkata seperti itu karena memang aslinya kenal ya, yang diutus oleh Allah malaikat. Karena dulu yang mengusap juga malaikat ini, ka'anni a'rifuka, sepertinya aku mengenalmu. Alam takun Abros yakdarukan nasu. Kemudian malaikat bertanya, berkata, kamu dulu kan juga belang sepertiku ya, sehingga manusia menjauhimu. Diingatkan oleh malaikat bahwa dulu kamu itu juga belang dan dijauhi oleh manusia lain. Fakiron, kamu juga miskin, kamu juga fakir. Fa'taqallahu, kemudian Allah memberimu harta. Ini coba mengingatkan kembali malaikat kepada Abros tadi. Tapi ternyata jawabannya faqala. Abros berkata, masih mengelak ternyata ya. Innama waristu hadzal mala. Oh, bukan, sesungguhnya aku ini dapat waris. Harta ini warisan. Kabiron dari orang tuaku, an kabirin dan dari kakek-kakek buyutku. Ini mendadak lupa ini ya. Si Abros mendadak lupa bahwa dia berkata bahwa harta ini adalah warisan dari orang tuaku dan dari kakek-kakek buyutku. Ya, mungkin juga kita pernah menemui ini ya, yang dulunya mungkin kita dekat, baik, tapi ketika sukses mungkin lupa. Nah, ini ceritanya juga seperti itu ya. Jadi itulah manusia ya. Ada yang diuji sehingga berhasil melewati ujian, tapi ada yang diuji ternyata gagal dalam ujian tersebut. Contohnya ini, si belang yang aslinya belang sehingga disembuhkan oleh Allah dan dikasih harta banyak, tapi ketika ada orang yang meminta satu ya, berarti sebagian kecil dari hartanya, tapi ditolak, tidak dikasih. Faqala, kemudian malaikat berkata, in kunta kadziban, ya jika kamu berbohong, fasayyarakallahu ila ma kunta, maka Allah akan mengembalikanmu, menjadikanmu seperti dahulu kala. Nah, malaikat terakhir bilang gitu, jika kamu bohong, maka Allah akan mengembalikanmu seperti sedia kala. Karena ini yang berbeda, malaikat ya sama kembali ya. Seketika Abros tadi kembali berpenyakit belang tadi, unta-untanya juga hilang lagi.
Ya karena tadi tidak mau berbagi. Wa ta'aqra'a fi surati wa yati. Kemudian malaikat juga mendatangi orang yang buta, ya. Sama seperti ketika mendatangi orang belang tadi ya, malaikat juga datang dalam kondisi, dalam keadaan orang buta ketika dulu dia masih buta. Lahu misla qala li hadza wa radda alaihi misla ma radda hadza. Dan bertanya seperti tadi. Jadi ya sama. Malaikat ini mengaku miskin, ya, bekalnya habis, sehingga ingin minta bantuan ke orang buta tadi. Tapi ternyata orang buta ini jawabannya seperti si belang tadi, tidak mau ngasih dan mengaku bahwa harta-hartanya itu adalah hasil dari warisan orang tuanya dulu dan kakek-kakek buyutnya dulu. Ya, jadi dua orang ini gagal. Si belang gagal dan si botak juga gagal dalam ujian Allah. In kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Juga sama ya di akhir kalimatnya malaikat juga mengatakan, jika kamu berbohong maka Allah akan mengembalikanmu seperti dahulu kala. Ya sama, kasusnya sama, kejadiannya sama. Orang buta ini kembali buta lagi dan kehilangan harta bendanya sapi satu lembah tadi. Wa talama fi suratihi wa hayatihi. Kemudian malaikat mendatangi orang ketiga, yaitu orang yang buta dalam keadaan buta juga. Tapi yang buta ini sudah sembuh ya. Malaikat mendatangi orang yang sudah sembuh dari buta tadi dalam keadaan buta dan berkata, faqala, malaikat berkata, rajulun miskin, aku orang yang miskin, wa ibnu sabil, aku orang yang dalam perjalanan, ibnu sabil, in qata'at bi al-khibalu fi safarihi, aku kehabisan bekal dalam perjalananku, fala balau ila al-yaumi ila ya al-yauma, dan bekalku tidak cukup untuk satu hari ini, illa billahi summa bika, kecuali aku mohon kepada Allah dan minta kepadamu. Sama ya, jadi redaksinya sama semua, minta bantuan kepada orang buta. As'aluka billadzi radda 'alaika basaruka, aku minta padamu demi zat yang sudah mengembalikan penglihatanmu. Minta apa malaikat? Syatan, minta satu kambing. Ya, yang diminta hanya satu kambing. Ataballahu biha fi safari, yang aku gunakan dalam perjalananku. Faqala, maka orang buta tadi berkata, qad kuntu a'ma. Ternyata yang ketiga ini beda. Qad kuntu a'ma, ya, sungguh aku dulu juga buta. Faradamu ilayya basari, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Ternyata sadar yang ketiga ini ya, beda dengan yang dua karakter tadi. Fakhudh ma syi'ta, kemudian orang buta berkata, khudh ma syi'ta, ambillah yang kamu inginkan. Padahal mintanya cuma satu kambing, tapi oleh orang buta ini disuruh mengambil semaunya. Sakarepmu, ambil semaumu. Wada' ma syi'ta, dan sisakan terserah kamu. Ini gak mikir-mikir berarti si buta ini. Kamu mau berapapun silakan ambil, kamu nisakan untukmu berapapun silakan ambil. Tanya beda ya si buta ini. Ternyata dia lulus dalam ujiannya. Famallahi demi Allah, la ajhadukal yauma, aku tidak akan memberatkanmu pada hari ini bisyai'in akhadtahu ilallahi azza wa jalla, dengan sesuatu yang sudah Allah berikan kepadamu.
Kalau ini cuma pengen menguji, malaikat berkata, faqala amsik malak. Ya. Enggak usah ya, tidak usah. Tahanlah hartamu. Berarti enggak jadi minta. Amsik malak. Ya, tahanlah hartamu. Fa innama tulitum, sesungguhnya kamu sekalian itu diuji. Faqad radiyallahu anka, dan sungguh Allah ridho kepadamu wahai orang buta. Dan Allah ridho kepada orang buta tadi. Wasakhitu ala sahibaika, dan Allah membenci dua sahabatmu tadi. Ternyata ketiga ini bersahabat ya, baik si belang, kemudian si buta, dan si buta ini ternyata bersahabat. Ketika dapat ujian, yang si buta berhasil dalam ujiannya, dan dua sahabatnya ternyata gagal dalam ujiannya. Kemudian malaikat beri kabar bahwa Allah ridho kepada si buta tadi dan membenci atau benci kepada dua sahabatnya tadi. Jadi ini pelajaran bagi kita. Muttafaqun alaih. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, ini cerita bagi kita. Dari cerita ini kita bisa ngambil pelajaran bahwa Allah itu pasti memberikan ujian, pasti memberikan cobaan. Dan cobaan Allah itu untuk mengetahui bagaimana keimanan kita. Dan cobaan itu tidak hanya kemalangan, tidak hanya kesusahan, tapi cobaan juga kesuksesan, juga cobaan. Seperti tadi ya, 3 orang tadi, yang pertama dicoba dengan kesusahan, kemalangan, kemudian dicoba lagi Allah dengan kesuksesan, sudah kaya raya. Kira-kira bagaimana hasilnya? Apakah kita ketika dapat cobaan ini bisa bersabar ketika dapat kemalangan? Sebaliknya ketika dapat kebahagiaan, apakah kita bisa bersyukur? Itu yang harus dipelajari. Tapi hasilnya tadi ya, ternyata dari 3 karakter tadi, yang sukses hanya 2. Dari 3 karakter, yang sukses hanya 1, dan yang 2-nya gagal. Orang beriman, ya Nabi pernah bersabda bahwa ajaban fi amril mukmin. Jadi orang beriman, orang mukmin itu luar biasa. Ya, semuanya ajaib. Orang beriman, kalau dia dapat nikmat, maka dia akan bersyukur. Itu kebaikan baginya. Sebaliknya, orang yang beriman, ya, ajaib lagi juga. Kalau dia dapat cobaan, kemalangan, maka dia akan bersabar. Ya, itu yang beriman. Nah, dari cerita ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa kehidupan ini berputar. Ya. Kehidupan itu berputar. Yang aslinya sukses bisa seketika jadi bangkrut, bisa gagal. Yang aslinya susah, tapi bisa juga seketika disukseskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, kita jalani semuanya. Ya, apapun yang telah ditetapkan oleh Allah, kita jalani. Entah itu kita rasa baik atau kita rasa buruk, ini kan perasaan kita. Tapi Allah tahu yang terbaik bagi kita.
Ya, jadi tadi cerita tadi berputar. Aslinya susah jadi sukses. Dari sukses ada yang susah lagi dan ada lebih sukses lagi. Dari tiga tadi ada juga kita dapat belajar bahwa orang yang bersyukur itu sedikit, ya, lebih banyak orang yang kufur nikmat ternyata. Yang mau bersyukur itu sedikit. Tadi dari tiga orang tadi yang mau bersyukur satu dan duanya tidak mau bersyukur. Kamu juga pernah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dan sedikit hamba-hambaku yang mau bersyukur. Ya, kita berharap, ya kita berdoa semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur. Apapun yang kita terima, kita bisa menerima semua itu adalah ketentuan Allah, takdirnya Allah. Karena yang kita semua ini adalah kita dapat adalah semuanya miliknya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita itu adalah punyanya Allah. Ya, semoga kita bisa bersyukur dan kita bisa ambil pelajaran dari ketiga karakter ini. Dan semoga kita selalu diberi kekuatan Allah untuk bisa istiqomah dalam menuntut ilmu, dan semoga kita dalam menuntut ilmu kita bisa bermanfaat bagi kita dan juga orang-orang sekitar kita. Mari kita akhiri ta'lim kita, kajian kita pada malam ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul masjid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.